Halo sahabat guru dimanapun berada. Matematika adalah mata pelajaran yang paling ditakuti oleh sebagian besar murid. Sahabat guru pasti tidak asing mendengar stigma tersebut. Beragam upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satunya dengan aktivitas pembelajaran matematika yang menyenangkan, yaitu Gembira. Mau tahu lebih jelas mengenai Gembira? Yuk kita lihat penjelasan. Gembira merupakan sebuah alur pembelajaran matematika yang berfokus pada eksplorasi pengembangan konsep secara kontekstual, refleksi, dan apresiasi sehingga murid tidak hanya pandai matematika tetapi juga mampu berpikir kritis, analitis, dan solutif. Tujuan utama dari Matematika Gembira adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membangun kecintaan murid terhadap matematika, sekaligus mengembangkan kompetensi numerasi yang relevan dengan kehidupan para murid. Gembira merupakan singkatan dari gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri pembelajaran dengan gembira. Pada fase gali dan eksplorasi, kita mulai dengan mengajak murid mengeksplorasi situasi atau masalah yang ada di kehidupan sekitar murid, termasuk konteks-konteks budaya yang bermakna bagi mereka. Misalnya, mereka diajak melihat pola permainan engklek dan diminta menyebutkan bentuk-bentuk yang mereka lihat seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran. Dalam Matematika Gembira, kita akan bermain angka dengan gembira, berpetualang serunya belajar simbol dan pola, asyiknya menggali dimensi dan posisi, menjelajahi ukur-mengukur, dan menggali cerita di balik data. Pendekatan ini membantu mereka memahami konsep secara visual dan kontekstual, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Fase yang kedua dari alur pembelajaran Gembira, yakni muat konten. Di fase ini, sahabat guru dapat fokus memberikan murid pengalaman langsung dan menggali berbagai motif dan pola bentuk yang ada di sekitar mereka. Misalnya, guru menampilkan kain tenun dengan motif beragam dan mengajak murid mengamati bentuk-bentuk yang terlihat seperti segi empat, segitiga, dan lingkaran. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih kontekstual, bermakna, dan memupuk rasa ingin tahu murid terhadap konteks matematika dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, dalam fase buat aktivitas, kita merancang kegiatan yang menarik dan relevan agar murid lebih aktif mengeksplorasi konteks matematika. Contohnya, guru bisa meminta murid untuk menelusuri pola bentuk dalam kain tenun, kemudian mengelompokkan bentuk berdasarkan jumlah sisinya dan karakteristiknya. Selain itu, murid dapat menebalkan garis pada motif tertentu agar lebih memahami bentuk dan struktur pola tersebut. Dengan kegiatan ini, murid belajar secara langsung, mengembangkan keterampilan observasi, serta mempererat hubungan antar konsep matematika dan budaya sekitar mereka. Pada fase ikuti pemikiran murid dalam evaluasi, para murid diajak untuk berpikir kritis dan reflektif tentang bentuk-bentuk yang telah diamati dan dibuat. Misalnya, para murid akan diminta untuk menjawab pertanyaan seperti, bentuk apa yang paling banyak kamu temui? Atau, mengapa bentuk ini sering digunakan dalam motif tenun? Melalui pertanyaan ini, murid mampu menyadari konsep bentuk, fungsi, dan relevansi budaya yang mendasari objek yang dipelajari. Kegiatan ini membantu mereka mengaitkan pengalaman visual dan motorik mereka dengan pemahaman konsep dan konteks matematika. Pada fase rayakan dan akhiri dengan gembira, para murid diajak untuk merayakan pencapaian mereka dalam memahami bentuk dan motif tenun. Misalnya, dengan menunjukkan hasil karya mereka atau berdiskusi tentang apa yang telah dipelajari. Guru memberikan apresiasi atas usaha dan kreativitas murid, sekaligus menguatkan konsep bahwa pembelajaran ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga berakar pada budaya lokal. Akhiri dengan memberikan motivasi agar mereka menyadari pentingnya mengenal budaya melalui bentuk-bentuk,
konteks matematika yang telah mereka eksplorasi. Demikianlah perjalanan kita mengenal berbagai bentuk di sekitar kita. Tak hanya memperkaya pemahaman matematika, tetapi juga memperdalam apresiasi terhadap budaya dan lingkungan. Ingatlah, setiap bentuk yang kita temui memiliki cerita dan keindahannya sendiri. Mari terus eksplorasi dan nikmati setiap langkah dalam belajar. Karena belajar bukan hanya tentang menghafal, tapi tentang menemukan keindahan dalam setiap bentuk yang ada di sekitar kita. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan cara belajar matematika yang lebih menggembirakan dan bermakna.